Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, grade kelas 9, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat, kemudian panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan baik di rumah, Baik, kita awali dengan pembelajaran bersama. Bismillah, kita awali dengan berdoa bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma amin. Baik anu sekalian, gimana kabarnya? Kalian semua sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Adia gimana kabarnya? Adia, Arya, terus siapa lagi tuh? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, insyaallah pada kesempatan ini anu sekalian, kita memasuki pertemuan ke-8. Tentunya kita sudah masuk ke bab yang baru, karena kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian pertama dan kedua, Kemudian kemarin juga sudah mengumpulkan tugas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia. Terima kasih banyak. Nanti tugas itu Ustaz akan kolektif nilainya untuk nilai tugas tugas keterampilan, insyaallah. Tugas yang belum silakan, ada waktu beberapa hari lagi, silakan untuk dikumpulkan, diupload nilainya tugasnya di situ, di aplikasi kunci. Baik anak sekalian, sebelum kita usahakan memulai, akan menampilkan dulu video, tayangan berikut. Silakan kalian simak dengan baik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Kan aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Itu Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Baik, anu sekalian, sudah menyimak tadi? Baik, insyaallah, yaitu tentang bab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab tentang
persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia, ya. Tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, bab persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Baik ya. Baik anak sekalian, tentunya ada beberapa yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran ini ya. Pertama, harus bisa mensyukuri atas nikmat Allah Tuhan ya, mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah ya yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Jadi coba Ustadz mau bertanya kepada kalian kelas 9 yang Ustadz cintai Allah SWT. Video yang tadi sudah diputar ya oleh Ustadz itu menandakan bahwa kita itu adalah masyarakat yang beragam. Masyarakat yang beragam itu berarti masyarakat yang banyak atau majemuk. Majemuk itu berarti banyak ya. Sukunya, bahasanya, latar belakangnya gitu ya. Nah, Indonesia itu adalah negara yang begitu besar, banyak sukunya, banyak agamanya, tapi harus bersatu, gitu ya. Nah, Ustaz mau tanya nih, coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu nih, ya. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu, apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat yang atau dengan latar belakang yang berbeda-beda? Coba siapa nih? Akbar. Coba Akbar ya. Coba lingkungan masyarakat di samping rumah kamu, apakah masyarakatnya berbeda-beda? Pendatang semua atau tidak? Ya. Atau misalkan Anda semuanya nih kelas 9 ya. Kalian rumahnya ada yang di Perum ya. Ada yang di mana di perkotaan biasa ya, tidak di Verum ya. Coba kalian amati di sekitar kalian, apakah masyarakat dengan latar belakangnya berbeda-beda tidak? Misalkan ada Bataknya, kemudian ada orang Jakartanya, orang Minangkabaunya ada di tempat tinggal itu tidak. Pokoknya di Sabang sampai Merauke ya. Ada yang berdampingan dengan rumah kalian di sana tidak? Coba perhatikan. Kalau tidak, silakan. Kalau kalian tidak tahu, silakan tanya kepada orang tua kalian ya di rumah. Apakah Pak, Bu, apakah ada di samping rumah kita ini, di sekitar kita ada masyarakat yang beda latar belakangnya dengan kita? Misalkan penduduknya lah, gitu ya, asalnya. Coba tanyakan. Kalau misalkan ada anak sekalian ya dari Aceh tinggal di kita dan sebagainya, berarti kita itu adalah negara yang harus bersatu, bermacam-macam, berbeda-beda tapi harus bersatu, gitu ya. Nah, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya, keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya satu persatuan dari perbedaan. Kenapa? Karena Ustaz yakin setiap orang itu pasti akan berbeda. Setiap kepala ya itu mempunyai pendapatnya masing-masing. Ya. Nah, keberagaman Indonesia itu mengisyaratkan adanya satu persatuan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Makanya kita jangan memunculkan perbedaan-perbedaannya, tapi munculkanlah persamaan-persamaannya, sehingga kita akan menjadi negara yang bersatu ya.
Kenapa? Karena persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia, ya, bagi bangsa Indonesia, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, gitu ya. Jadi kesatuan itu, sekalian, ya, keberagaman Indonesia itu pasti akan terjadi karena dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas banget, ya, kepulauannya, daratannya, lautannya. Ada kulitnya warna hitam, ya, dari Papua misalkan NTT sampai ke suku Sunda, misalkan suku Aceh dan sebagainya, gitu ya. Nah, bermacam-macam kebudayaan, bermacam-macam suku, beragam Indonesia, tapi kita harus menjadi negara yang bersatu, persatuan. Maka apa yang harus dimunculkan dalam diri kita agar menjadi manusia yang bersatu, tidak pecah belah antar satu sama lainnya, ya. Maka bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun, tidak boleh, ya. Nah, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Nah, ya, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman tentunya diperlukan sejumlah prinsip. Nah, harus ada prinsipnya, ya. Ada sejumlah prinsip. Kita akan membahas dua prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tadi di video, ya, udah dijelaskan. Dan wawasan Nusantara, gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Ustaz akan bahas satu-satu nanti tentang Bhinneka dan wawasan Nusantara. Nah, oleh sebab itu anak sekalian, kita mesti mewujudkan, ya, harus mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Contoh misalkan ya di kelas 9 D atau 9E atau 9F nih, ya. Pasti setiap orang tuh berbeda-beda karakternya. Berbeda-beda juga warna kulitnya, berbeda-beda juga rasnya, ya, golongannya atau keturunannya, ya. Maka oleh sebab itu jangan ditampilkan perbedaannya, tapi tampilkanlah persamaan-persamaannya agar apa? Kalian bisa hidup rukun, ya, dengan teman yang lainnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu sekalian, ya, kalau kita lihat melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku. Ada ras, agama, bahasa, adat istiadat, namun perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah, ya. Kita beda dengan teman kita, itu bukan menjadikan kita menjadi orang yang akan menjadikan terpisah Indonesia, tidak. Tapi dengan keberagaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan, ya. Jadi Bhinneka Tunggal itu adalah itu, ya. Berbeda-beda suku tapi satu jua, gitu ya. Bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku. Ingat lagi, ya, ras di dalamnya. Ada agama. Indonesia itu agamanya banyak, ya kan? Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ya kan? Kemudian Hindu, Buddha tadi kan, Islam. Jadi agamanya banyak sekali. Ada Konghucu juga. Indonesia itu banyak sekali agamanya. Ya, ada bahasanya juga sampai ratusan, adatnya juga banyak. Nah, disinilah perlunya Bhinneka Tunggal Ika di negara kita ini harus diwujudkan, yaitu adalah harus menjalin kesatuan dan persatuan. Nah, ada tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia tentang wawasan Nusantara, ya. Wawasan Nusantara ini berarti wawasan tentang kedaerahan. Kita harus tahu juga, ya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini
kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi kita juga sebagai warga negara itu harus tahu tentang wawasan negara kita, tentang nasional kita, Nusantara kita. Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Oh, ini tari ini dari daerah mana nih? Jadi jangan hanya saja daerah kita saja ya yang kita pahami, yang kita ketahui tanpa memperhatikan daerah-daerah yang lain. Itu juga salah ya. Karena Indonesia itu pertama harus mempunyai Bhinneka Tunggal Ika ya, kemudian harus mempunyai wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini akan mewujudkan mengetahui bahwa di daerah-daerah itu banyak kebudayaannya. Oh, daerah ini kebudayaan ini bahasanya kayak gini gitu ya. Oh, Aceh daerahnya kayak gini, bahasanya kayak gini gitu ya. Oh, pakaian adatnya kayak gini. Jadi tahu kita. Ya itu disebut wawasan Nusantara. Nah, oleh sebab itu anak sekalian, kalau kita lihat ini terbentang sangat luas. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ya. Ini luas, paling luas lah di Asia ya. Di Asia Tenggara negara yang paling besar itu Indonesia. Nah, Indonesia negara yang paling besar, tapi sumber daya manusianya masih ada di pertengahan, belum semuanya maju. Sumber dalamnya melimpah gitu ya. Nah, sebetulnya sekalian, secara umum ya Ustaz akan sampaikan secara umum wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa ya kita tentang diri dan lingkungannya. Kita harus tahu. Seperti halnya kita di dalam sekolah itu tahu. Kamu sekolah di mana? SMP ITI Askia. Tapi ada apa aja jadi SMP ITI Askia kamu nggak tahu. Kamu siswanya tapi tidak tahu kegiatan apa saja yang ada di SMP ITI Askia gitu. Atau kamu tidak tahu bagaimana belajar di SMP ITI Askia, itu juga salah ya. Kalau kita menyatakan bahwa diri kita itu sebagai pelajar SMP ITI Askia, berarti kita sudah mengetahui tentang jati diri SMP itu. Oh, SMP ITI Askia ini orang yang disiplin, saum sunnah setiap Kamis gitu ya, belajar tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Nah ya di situ. Menghargai guru, menghormati guru, menghargai teman gitu ya. Tidak bercanda, pacaran tidak boleh. Itu adalah mengenal ya tentang diri kita sendiri sebagai warga SMP ITI Askia. Nah, sekupannya dengan negara bahwa kita ini sebagai warga negara. Ya, kita harus tahu tentang kedaerahan kita sendiri. Kita juga harus tahu tentang daerah-daerah yang lain gitu ya sebagai wawasan Nusantara kita. Nah, yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Nah, gitu ya anu sekalian. Nah, jadi dalam wawasan Nusantara itu tersendiri terdapat 4 konsep. Ingat ya. Terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 4. Ingat, pertama apa? Pertama adalah bidang politik, ya, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya. Itu adalah wawasan Nusantara ya, terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan. Nah, kita Ustaz lanjutin ya. Nah, jadi anak sekalian yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala, jadi makna persatuan dalam keberagaman masyarakat ini tentunya kita harus menjadikan toleransi dalam hidup kita. Indonesia itu negara yang beragam, agamanya banyak. Jangan memandang bahwa kita adalah orang yang paling baik, orang yang paling Pancasilais. Tapi tunjukkan bahwa kita itu adalah negara yang saling menghargai dengan satu sama lainnya. Negara yang bersatu.
tidak saling olok-mengolok, caci maki, adu domba dan sebagainya. Itu justru akan menjerumuskan negara kita menjadi negara yang hancur, ya, tidak bersatu. Karena negara itu masih ada, ya, karena persatuan. Negara ini akan cepat tiada kalau masyarakatnya, penduduknya saling ujat menghujat. Nah, oleh sebab itu anak sekalian, itu saja mungkin materi yang akan saya sampaikan dalam pertemuan ke-8 ini, ya, pada bab yang baru, bab keempat, yaitu tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, ada beberapa latihan soal bagian A yang harus Anda kerjakan di dalam buku tulis kalian. Ya, tuliskan pertanyaan pertama, tuliskan di buku kalian makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tadi Ustaz sampaikan. Makna apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Tulis di buku tulis, ya. Nanti Ustaz akan periksa ketika kita sudah bertatap muka, ya, insya Allah bulan September kalau nggak salah, ya, atau akhir atau awal, ya, atau awal atau akhir, ya, Ustaz ya, belum tahu. September atau Oktober juga, ya, kita belum tahu, kita masih menunggu informasi dari dinas terkait. Jadi silakan untuk dituliskan dulu di buku tulisnya, tuliskan di buku kalian makna Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna persatuan dan keberagaman masyarakat? Artinya apa sih persatuan itu? Keberagaman itu apa sih, ya? Kemudian yang ketiga, apa itu wawasan Nusantara? Apa sih itu wawasan Nusantara? Jadi 3, ya, silakan nanti dicatat, tidak usah dipotokan ke Ustadz. Nanti ketika tatap muka masuk ke dalam kelas, nanti Ustadz akan periksa semua tulisan-tulisan dari awal pertemuan pertama, ya, sampai pertemuan ke-8 ini Ustadz akan periksa. Dan yang mengerjakan Ustadz akan kasih nilai A setiap materinya, setiap pertemuannya. Kalau sekarang 8 kali pertemuan, dipotong ulangan harian 2 kali, kemudian tugas 1 kali, berarti pertemuannya ada berapa? 4, 5, ya, berarti 5 dengan sekarang. Nah, itu Ustaz akan jumlahkan semuanya nilainya, ya, untuk tambahan kalian, ya, nilai-nilai itu. Oke, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ke-8 ini. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, ya, baik-baik saja. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.